Assalamualaikum, halo Sobat Citra di Wonosobo dan dimanapun berada. Saya Dr. Gigi Sherlyn, dokter gigi internship di Puskesmas Wonosobo 1, mengajak Sobat Citra untuk mengikuti acara TTS, Tanya Tenaga Kesehatan, setiap hari Kamis jam 10 pagi di 98.8 Citra FM Wonosobo, yang akan selalu menyampaikan topik-topik yang hangat dengan narasumber yang berkompeten di bidang kesehatan. Untuk Sobat Citra yang berada di luar kota Wonosobo, bisa mendengarkan via live streaming di www.jogjastreamer.com. Dan jika Sobat Citra ingin mengikuti kembali acara ini, bisa klik channel YouTube di Citra FM Wonosobo. Ayo ikuti terus informasi tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas Wonosobo 1 di Instagram @puskesmaswonosobo1. Acara TTS ini dipersembahkan oleh Puskesmas Wonosobo 1 dan juga Citra FM Wonosobo. Wassalamualaikum, pareng. Nuhun, Pak. Matur nuwun Mas Rizky. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi ya, menjelang siang nih. Luar biasa banget Riki hadir untuk menemani Anda kembali di sajian yang sangat ditunggu-tunggu tentunya ya, setiap hari Kamisnya jam 10 sampai jam 11 di TTS Tanya Tenaga Kesehatan Sobat Citra. Seperti biasa Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 ya. Kita ada sajian TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Jadi nanti kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan bisa juga nanti gabung ya via Instagram Citra FM ataupun Instagramnya Puskesmas Wonosobo 1. Oke, dan untuk hari ini Sobat Citra, Riki menyapa Sobat Citra dimanapun Anda berada, dan tentunya semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat ya, spesial di hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023. Oke, dan kita udah kedatangan narasumber kita Sobat Citra. Ini ada Dr. Lutfi yang sekarang sedang bertugas di Puskesmas Wonosobo 1. Kita sapa dulu ya. Halo Dr. Lutfi, selamat pagi, apa kabar? Halo Mas, selamat pagi. Iya, sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa banget. Ini Dr. Lutfi di Puskesmas 1 Wonosobo. Baru berapa minggu Dok? 3 minggu kayaknya. 3 minggu Mas. ya. Oke, ini bertugas di Puskesmas Wonosobo 1 selama 3 minggu nih Sobat Citra. Gimana keadaan Puskesmas Wonosobo 1 selama bertugas di sini Dok? Dari segi pasiennya sih ramai banget. Ramai ya. Waduh, emang Puskesmas Wonosobo 1 tuh terkenal ramai banget gitu ya, bahkan antrinya luar biasa. Gitu kan. Oke, ditugas di bagian apa Dok di Puskesmas? Saya ada di Balai Pengobatan, kemudian kadang di KIA, KB, kemudian di MTBS itu yang anak-anak gitu sih, sama bayi. Oke, ya. Dan tentunya untuk hari ini Sobat Citra, Dr. Lutfi udah membawa tema yang tentunya ini sangat luar biasa banget, dan ini lagi marak lagi ya Dr. Lutfi ya, apalagi di Wonosobo ya. Iya, ini tentang demam berdarah dengue ya, ataupun DBD. Nanti Dr. Lutfi akan menjelaskan apa itu DBD dan tentunya bagaimana perkembangan di Wonosobo. Oke. Mungkin untuk Sobat Citra ada yang sudah tahu, ada yang belum juga gitu ya. Kalau yang belum tahu, monggo langsung dijelaskan apa itu demam berdarah dengue atau DBD Dok. Oke, baik, sebelumnya terima kasih ya Mas atas waktu dan tempatnya. Di sini saya sedikit sharing ilmu saja ya. Saya akan membahas mengenai demam berdarah dengue atau DBD. Jadi DBD sendiri itu salah satu penyakit, penyebabnya adalah virus, yaitu namanya virus dengue. Oke. Yang perantaranya itu nyamuk. Nyamuknya itu namanya Aedes aegypti atau bisa Aedes albopictus gitu. Terus serotip dari virusnya sendiri itu yang dibawa oleh nyamuk ada 4. Ada DEN1 atau dengue 1, DEN2, 3, dan 4. Kalau di Indonesia itu biasanya kebanyakan sih tipe yang DEN3. Kemudian untuk masa inkubasi ya, dari manusia itu digigit oleh nyamuk Aedes aegypti sampai terjadi gejala itu biasanya sampai 4 sampai 10 hari gitu. Kemudian mungkin ada beberapa faktor risiko ya yang dapat bisa menyebabkan demam berdarah
Yang pertama dari manusianya, yaitu biasanya yang di usia-usia rentan, misal bayi atau anak-anak, lansia seperti itu. Kemudian orang yang dengan imunitas rendah. Oke, kemudian selanjutnya dari virus itu sendiri yang dibawa oleh nyamuk. Kemudian selanjutnya ada lingkungan yang padat hunian, itu juga bisa memperparah terjadinya DBD. Iya, gitu ya. Jadi lingkungannya juga sangat berpengaruh ya, Dok ya. Iya. Ini untuk Wonosobo sendiri, lingkungan yang mungkin bisa ada DBD, ini lingkungan yang seperti apa, Dok? Kalau lingkungan sendiri itu kan nyamuk Aedes aegypti itu terbang itu sekitar 100 meter. 100 meter ya. Jadi rumah yang berdekatan akan berpotensi lebih besar terkena DBD. Iya, makanya tadi yang hunian yang itu hunian ya, yang padat. Itu ya. Terus mungkin kelembapan atau adanya air atau gimana tuh bisa mempengaruhi nggak, Dok? Bisa sih kalau lingkungan itu, apalagi musim hujan ya, Mas. Musim hujan seperti adanya genangan baik di pot bunga ataupun kaleng-kaleng bekas atau bak mandi gitu yang ada jentik-jentiknya, itu juga dapat menyebabkan DBD seperti itu. Oke. Ya, jadi ini perlu diwaspadai ya, terutama untuk lingkungan yang padat ya, Dok ya. Padat. Dan juga ini memang harus diperhatikan sekali ya untuk kebersihan lingkungan ya, Dok ya. Karena nyamuk ini juga suka lingkungan yang ini ya, yang kotor gitu ya, Dok ya. Betul. Dan ini mungkin bisa dijelaskan, Dok, untuk nyamuknya sendiri. Ini supaya kita tuh lebih berhati-hati lagi gitu ya, untuk mungkin ciri-ciri nyamuk gitu ya yang bisa menyebarkan DBD. Oke. Kalau nyamuknya kan nyamuk Aedes aegypti, biasanya itu dia itu ukurannya kecil, Mas ya. Kemudian ciri khasnya lagi itu dia ada bentol-bentol yang putih hitam kayak gitu di tubuhnya. Kemudian biasanya dia kan aktivitasnya itu pagi sama sore hari. Biasanya jam 9 sampai 10, kemudian sore jam 3 sampai jam 5. Dia aktivitasnya di jam-jam tersebut. Ya. Iya, terus biasanya dia tadi suka berada di tempat-tempat yang ada genangan air, kemudian seperti di gantungan-gantungan baju yang di dinding gitu, seperti itu. Kemudian selain nyamuk, kita juga harus aware tentang jentik nyamuknya sendiri. Jentik sebelum jadi nyamuk kan pasti jentik dulu ya. Yeah. Jentik sendiri itu juga akan berkembang menjadi nyamuk dewasa itu sekitar 8 sampai 10 hari gitu. Iya. Oke, jadi harus mewaspadai jentik-jentiknya juga gitu ya. Nggak hanya nyamuknya saja sih. Iya, jadi untuk nyamuknya tadi udah sebutkan sama Dr. Lutfi untuk ciri-cirinya gitu ya. Ini terutama bintik-bintik ya, Dok ya. Iya, dan untuk nyamuknya sendiri ya, ini menggigit seorang yang dimana nanti kalau misalnya dalam jarak 100 meter itu bisa menyebabkan wabah gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya di luar jarak 100 meter ini bisa kena nggak untuk orang yang bisa juga sih, tapi kemungkinan besar akan lebih terkena pada yang hunian padat, sekitar tadi jarak 100 meter 100 karena meter, gitu. Terbangnya nyamuknya biasanya dengan jarak 100 meter. Oh gitu iya, sih. kalau lebih dari jarak 100 meter kayaknya untuk nyamuk ini kayaknya kurang gitu ya. Jadi seperti itu ya, Sobat Ista. Oke, jadi untuk DBD sendiri, Dok, ini seberapa bahayanya sih untuk DBD gitu ya, ataupun orang yang udah terkena ataupun terinfeksi DBD ini? Kalau bahaya DBD itu banyak sih ya, terutama yang paling sering itu kadang tenaga medis itu kayak nggak aware kalau pasien ini DBD terus terjadi shock. Itu yang kadang-kadang kita sendiri itu juga kadang masih bingung gitu. Soalnya kadang dari demamnya aja ya, demamnya si DBD itu kan ada polanya. Jadi gejala dari demam berdarah sendiri itu yang pertama itu di hari ke-1 sampai 3 itu kan namanya fase demam. Itu tuh suhu tubuh kita itu bisa tiba-tiba tinggi sampai 40 derajat. Kemudian habis itu di fase kritis sekitar hari ke-4 sampai ke-6 itu namanya fase kritis. Suhu tubuh itu tiba-tiba
normal lagi. Nah, itu tuh yang orang umum menganggapnya bahwa itu sudah sembuh, padahal itu ada di fase kritis yang banyak terjadi gejala lebih parah itu di fase-fase itu, di hari ke-4 sampai ke-6 fase kritis itu, seperti shock atau mungkin ada karena pada saat fase itu kan labnya itu lagi drop, kayak trombositnya turun, kemudian hematokritnya naik, sehingga lebih mudah terjadi perdarahan atau mudah terjadi shock. Bisa juga kalau udah shock kita nggak tahu bahwa pasien itu shock, bisa ke kematian sih Mas. Ya. Jadi bisa menimbulkan kematian gitu ya Dok ya. Oke, untuk Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, juga Dr. Lutfi ya. Kita di pagi hari ini juga bersama Nissin ya. Kita ada Nissin Bolonsus, Nissin Crispy Crackers, dan juga Nissin Monday Butter Cookies ya. Jadi untuk TTS hari ini kita akan bersama Nissin sampai nanti jam 10:30 siang ya. Oke, jangan kemana-mana, kita jadikan dulu ya Dr. Lutfi ya. Dan untuk Sobat Citra tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Kita masih akan bahas tentang DBD, demam berdarah dengue ya, yang perlu diwaspadai. Tapi kita akan Nissin dulu ya, akan menemani kita sampai nanti jam 10:30 siang. Nikmati hari-hari, hari indah bersama, ditemani rasa kejunya, ceriakan suasana. Nikmati hari-hari, hari indah bersama, Crackers renyah tiada duanya, meriahkan suasana. 1, 2, 3, 4. Nissin Crispy Crackers, Nissin Crispy Crackers, Nissin Crispy Crackers, Nissin Crispy Crackers. satu rasa berjuta. Nissin Crispy Crackers, Nissin Crispy Crackers. rasa berjuta cerita. Sembilan poin delapan Citra FM Wonosobo. Jadi Jalan Masuk Karang Ngelawi 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Kita di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Kita juga masih bersama narasumber kita, ada Dr. Lutfi ya Dok ya. Masih semangat ya Dok ya? Masih. Semangat dong ya. Oke, dan tentunya ini kita masih bahas tentang demam berdarah dengue ya Sobat Citra, di mana nih juga tentunya harus sangat-sangat diwaspadai, karena juga ini sangat berbahaya ya Dok ya. Karena bisa menimbulkan kematian ya, menyebabkan kematian. Dan tentunya nih mungkin ada ciri-ciri ataupun fase-fase di mana ketika orang ini sudah terjangkit DBD Dok. Mungkin bisa dijelaskan Dr. Lutfi. Oke, baik. Mengenai gejala dan tanda dari DBD sendiri itu, kalau DBD sendiri itu kan ada 3 fase. Yang pertama itu namanya fase demam. Fase demam itu karena ini sebabnya karena virus, dia itu demamnya langsung tinggi, kayak mendadak tinggi. Bisa sampai 40 derajat. Kemudian selain itu juga bisa nyeri-nyeri, misal nyeri pada kepala, kemudian nyeri belakang mata, kemudian nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri tulang, kemudian dari pencernaan bisa sampai nyeri perut, mual muntah, kemudian juga perdarahan seperti mimisan. Waduh, ini bisa menyebabkan perdarahan juga ya Dok ya? Wih, bisa. ngeri banget ya. Kemudian bisa bintik-bintik merah juga di kulit. Itu yang fase demam, dia terjadinya 1 sampai 3 hari pertama. Kemudian selanjutnya ada fase kritis atau yang biasa disebut fase pengecoh. Karena di fase ini itu sekitar hari ke-4 sampai hari ke-6 ini terjadi penurunan suhu ke normal biasanya. Jadi kadang di fase ini itu yang orang-orang umum itu menyebutnya atau dia
bilangnya anak saya sudah sembuh, padahal itu ada di fase tengah-tengah dari DBD atau fase kritis. Jadi mengiranya bahwa anak tersebut atau orang tua itu sudah sembuh karena pada saat fase itu demamnya sudah turun. Padahal di fase ini akan terjadi penurunan dari trombosit, yaitu salah satu komponen darah yang tadi dapat menyebabkan perdarahan yang lebih mudah, dan juga peningkatan hematokrit yang menyebabkan bisa terjadi adanya rembesan plasma. Kemudian bisa terjadi kayak akumulasi cairan di perutnya bisa asites namanya ya. Kemudian bisa juga cairan itu ke paru, namanya efusi pleura, jadi kayak orangnya sesak seperti itu. Kemudian setelah hari ke-6 sampai hari ke-7 itu ada fase penyembuhan. Di fase penyembuhan ini kadang pasien itu bisa demam lagi. Tapi demamnya nggak sampai tinggi kayak yang fase pertama. Kemudian dari labnya trombosit sama hematokrit sudah semakin normal gitu. Jadi ada 3 fase pada DBD seperti itu. Iya, jadi fasenya seperti itu ya dok ya. Dan ini biasanya kan kalau misalnya kayak orang awam tuh kan lihat kalau misalnya kena DBD itu kan kayak ada bintik-bintiknya gitu ya dok ya. Ini selalu ada bintik-bintiknya atau enggak dok untuk setiap orang? Kalau bintik-bintik sih nggak semua DBD itu ada bintik-bintiknya, tapi kebanyakan ada. Karena tadi memang ada salah satu gejalanya karena adanya perembesan plasma sehingga terjadi bintik-bintik merah yang namanya peteki kalau di DBD itu. Iya. Oke, Dokter Lutfi, untuk DBD sendiri ini bisa menyerang dari bayi sampai orang dewasa ya, bisa semuanya gitu ya. Nah, ini untuk anak-anak dok biasanya kan dia kan belum bisa ngomong ya, cuman biasanya kan sakit atau apa. Nah, ini supaya orang tua tahu kalau misalnya itu anak kena DBD ya dok ya. Ini hal yang paling paling bisa dilihat gitu dok untuk gejala ataupun ciri-cirinya kena DBD supaya bisa langsung dibawa ke dokter tuh bagaimana dok? Emang ya kalau anak itu kan susah ya buat mau bilang ini sakit, ini nyeri gitu ya. Iya benar. Paling yang perlu di garis bawahi bahwa DBD itu yang pertama demamnya tinggi yang mendadak. Pertama-tama demam tinggi yang mendadak ya. Oke. Terus kan tadi ada gejala nyeri-nyeri gitu, pasti anaknya rewel banget. Nangis-nangis terus. Rewel banget, gitu ya. terus mungkin ada penurunan nafsu makan lah, nggak mau ASI atau sebagainya. Kemudian juga harus dilihat lingkungan sekitarnya, apakah memang sekitar itu lagi musim DBD seperti itu. Kemudian kalau anak-anak sih saya rasa rewel, demam, terus lebih ke rewel gelisah gitu sih mas. Soalnya kan sulit ya. Misalnya nafsu makan juga berkurang gitu ya dok ya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Citra. Apalagi kalau misalnya ada tetangga yang ternyata kena gitu kan. Ini harus diwaspadai. Soalnya ini juga dalam jarak 100 meter ini nyamuk bisa bisa langsung menularkan ya dok ya. Iya betul. Iya gitu ya Sobat Citra. Dan ini memang harus sangat-sangat perlu diwaspadai karena ini bisa menyerang siapa aja dari umur berapa aja ya dok ya. Oke dok, biasanya kalau misalnya orang yang udah kena DBD nih biasanya kalau itu kan bisa kebal ya. Kalau DBD ini bisa nggak dok? Kalau misalnya udah kena bisa kena lagi nggak? Oke, kalau DBD sendiri itu masih bisa kemungkinan kena lagi, tapi biasanya dengan tipe virus yang beda. Misal kalau Indonesia kan DEN3 tadi virusnya salah satunya. Mungkin dia 5 atau 7 tahun kena DBD lagi bisa, tapi biasanya dengan virus yang beda. Terus mungkin dari kan dia kan udah mengenal itu antibodinya. Mungkin dari gejalanya tidak separah yang pertama kali kena seperti itu sih. Gitu ya. Oke, jadi ini kan yang perlu diwaspadai kan memang nyamuknya ya Dokter Lutfi ya. Jadi kayak jentik-jentik nyamuknya gitu kan. Nah oke, ini untuk jentik-jentik nyamuk dan nyamuk itu sendiri, nyamuknya namanya apa ya dok tadi ya? Aedes aegypti, sama Aedes albopictus. Nah ini biasanya berkembang biaknya tuh di lingkungan yang seperti apa dok? Untuk nyamuknya sendiri. Dari gimana mas? Untuk perkembangan nyamuknya ya di tempat yang seperti apa gitu? Sebenarnya kalau nyamuk DBD ini dia lebih sering pada lingkungan yang bersih malahan, bersih yang menggenang.
bahkan ada beberapa penelitian nyamuk Aedes itu malah jarang di kayak selokan atau parit gitu. Lebih banyak di gantungan baju, kemudian air-air yang mengenang di pot atau di kaleng-kaleng gitu sih. Malah di tempat yang bersih, jarang di kayak selokan apa gitu. parit gitu. Iya, jadi kayak kalau di rumah ya kayak di ini ya Dok ya, di apa namanya? Di bak penampungan air ya. Betul, iya, di jadi pekarangan itu gitu. iya, kemudian juga mungkin kayak di kaleng-kaleng yang apa bekas kayak Iya, gitu ya Dok ya, di vas bunga yang vas ada bunga. airnya. Ternyata seperti itu ya Sobat Citra, jadi memang harus berhati-hati ya Dok ya. Oke, dan kemudian Dok ini untuk supaya tidak kena DBD nih cara pencegahannya gimana nih? Oke, untuk cara pencegahan itu ada 3M ya. 3M plus namanya. M yang pertama itu menguras kamar mandi itu minimal 1 minggu sekali. Kemudian ada menutup tampungan air tadi seperti ada misal pot, kaleng bekas atau apapun atau genangan di tanah itu harus ditutup. Kemudian bisa mengubur barang bekas atau mendaur ulang. Kemudian plusnya yang pertama bisa menggunakan selambu pada saat tidur. Kemudian bisa menggunakan baju panjang. Kemudian menyemprotkan obat nyamuk gitu Obat ya, nyamuk ya. atau bisa juga lotion. Kemudian tidak menggantung baju di tempat-tempat kayak dinding gitu, sebaiknya diletakkan pada tempat yang ada tutupnya. Kemudian juga fogging. Sebenarnya kalau fogging ini sih sekarang tidak disarankan karena memang kan fogging itu hanya mematikan nyamuknya saja, tetapi kan jentik-jentiknya kan tidak bisa mati karena fogging. Seperti itu. Kemudian bisa juga menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Kemudian mungkin memelihara ikan pemakan jentik-jentik seperti itu. Iya, itu bisa dilakukan seperti itu ya Sobat Citra. Dan memang untuk fogging sendiri ini cuma bisa membunuh nyamuk ya Dok ya. Untuk jentik-jentiknya sendiri ini masih bisa nanti masih bisa tumbuh dan nanti bisa jadi nyamuk lagi ya Iya, Dok ya. betul. Oke, ini untuk nyamuk sendiri, tentang nyamuk ya Dok ya. Ini kalau misalnya nyamuk apa namanya Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus ya ini yang menyebabkan DBD, ini apakah selalu membawa virus atau enggak Dok? Kebanyakan sih nyamuk-nyamuk tersebut yang membawa virus DBD dari satu orang ke orang yang lain sih. Apalagi kalau nyamuk Aedes gitu kan yang menghisap darah manusia itu kan yang betina. Biasanya yang paling banyak itu yang nyamuk-nyamuk betina. Aedes aegypti sama albopictus. Iya, ya yang betina ya Dok ya. Oke, jadi itu bisa membawa virus ya. Apalagi kan virus kan emang kecil banget ya Dok ya. Ini bisa, apalagi kalau misalnya nyamuknya itu udah menggigit satu orang, kemudian menggigit lagi. Nah ini akan menyebabkan kayak nanti penularannya seperti itu ya Dok ya. Oke, dan ini gimana Dok penanganan untuk yang mungkin penanganan pertama ya untuk yang kena DBD Dok. Apakah memang harus langsung dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Jadi kalau penanganan DBD sendiri kan emang basicnya dia etiologinya atau penyebabnya kan virus. Sebenarnya kan virus itu bisa mati sendiri. Mati sendirinya itu bisa kita itu dengan meningkatkan imunitas. Yang utama dengan menambah cairan. Cairan seperti air minum yang banyak, air putih, kemudian juga makanan yang banyak. Kemudian kalau dari segi pengobatan sih kita hanya mengobati dari gejalanya saja, seperti misal ada panas juga diberikan penurun panas seperti itu. Kemudian misal kok udah diberikan penurun panas pasiennya masih panas atau ada keluhan lain seperti tadi nyeri-nyeri, mual muntah, itu bisa segera dilarikan ke fasilitas kesehatan sih gitu. Iya, jadi kalau misalnya udah fase seperti itu, ini langsung dibawa aja ke puskesmas atau mungkin ke langsung ke rumah sakit ya Dok ya. Karena ini bisa berbahaya. Oke Dok, ini ketika keadaan ataupun DBD yang parah gitu ya Dok. Ini akan terlihat seperti apa untuk yang udah parah Dok? Kalau parah itu bisa mengakibatkan shock. Jadi shock saver
gampangnya itu DBD yang sudah terjadi shock. Jadi dia akan mengalami penurunan kesadaran, kemudian dia akan lemes, kemudian dia perdarahannya itu tambah banyak, kemudian ada tadi gangguan seperti ascites, ada penumpukan di perut, kemudian ada penumpukan cairan juga di paru yang menyebabkan sesek, kemudian bisa juga sampai ke ensefalopati. Dengue itu virus dengue yang sudah sampai di otak, itu bisa menyebabkan seperti kejang-kejang karena virus dengue itu. Jadi sangat bahaya virus dengue jika tidak ditangani dari awal. Oke. Ya, ini untuk orang yang udah terkena DBD dok nih, biasanya untuk kayak makanan gitu ya. Ini apa aja sih yang harus diberikan dok supaya maksudnya kayak cepat sembuh gitu? Gitu. Kalau makanan sih semuanya bisa. Yang penting tadi nggak mual muntah, karena memang kan karena virus. Jadi intake makanan apapun yang bisa dimakan atau diminum pasien sih bisa diberikan semuanya. Yang penting pasiennya tadi nggak lemes, seperti itu sih. Iya. Oke, untuk masa inkubasinya sendiri itu tadi berapa hari ya dok ya? 4-10 hari dari digigit sampai timbul gejala. Iya, berarti termasuk cepat juga ya dok ya. Oke, jadi untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui dok, ini bisa menularkan ke anaknya nggak sih kalau misalnya kena demam berdarah? Kalau ibu hamil yang kena DBD biasanya gini, dari ibunya sendiri bisa melahirkan yang belum cukup bulan, namanya prematur. Prematur ya. Bisa juga menyebabkan preeklamsi, yaitu tiba-tiba tekanan darahnya naik pada saat hamil dan terkena DBD. Kemudian di bayinya sendiri bisa mengalami namanya BBLR, berat badan bayi lahir rendah. Jadi bayinya bisa kecil atau bisa tidak berkembang kalau emang virus itu sudah sangat kompleks di tubuh ibunya, seperti itu sih. Iya, jadi memang sebahaya itu ya dok ya, dan tentunya ini sangat harus diwaspadai ya, karena bisa menyerang siapa aja, dan bahkan ibu hamil ini juga bisa menurunkan ke anaknya ya dok ya. Waduh, ini sangat mengerikan juga ya. Oke, untuk yang udah terkena DBD nih dok, mungkin ada makanan-makanan ataupun hal-hal yang perlu dihindari? Kalau makanan sih enggak ya, yang penting pasiennya mau, dan soalnya kan kayak gitu kan mesti nafsu makan turun. Padahal orang DBD itu kan perlu intake yang banyak. Jadi apapun yang bisa masuk yang tidak menyebabkan seperti muntah itu bisa diberikan sih. Iya. Oke dok, ini untuk misalnya kayak orang tuh yang digigit nyamuk tersebut gitu ya, tapi kekebalan tubuhnya kuat dok, ini tetap bisa kena nggak dok? Nah kalau virus saya rasa itu kalau emang imunnya baik bisa kena dengan gejala yang ringan, seperti itu. Soalnya kan mungkin dulunya yang pertama dia kena DBD dengan gejala yang berat, kemudian dia emang terus punya imunitas yang tinggi, kemudian mungkin kalau terkena lagi dia kan sudah mengenali tuh tubuhnya kalau ada virus ini, mungkin gejalanya akan lebih ringan. Lebih ringan gitu ya. Oke, jadi memang untuk menjaga imunitas tubuh ini penting sekali ya dok ya. Betul. Oke, mungkin ada hal yang bisa menjaga imunitas dok, seperti makanan ataupun suplemen atau lain sebagainya. Kalau menjaga imunitas sih makan sayur buah yang banyak aja sih, sama air putih nih yang harus minimal 8 gelas sehari ya. Iya. Gitu. Iya, istirahat yang cukup dan olahraga tentunya ya dok ya. Oke, sangat luar biasa banget Sobat Citra, dan kita jeda iklan dulu, nanti kita masih akan berbincang sama Dr. Lutfi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dimana dan siapapun Anda, saat ceria atau istimewa, Bonde hadir untuk menemani dengan kelezatan yang sempurna. Dengan teman, keluarga atau saudara, berkumpul dan berbagi bersama. Biskuit yang paling lezat, bergizi dan terbaik untuk semua. Bonde Butter Cookies, pilihan yang tepat. Bonde Butter Cookies untuk kita semua. Bonde Butter Cookies, rasa sempurna. Bonde Butter Cookies.
Pagi-pagi kok udah ngelamun aja, Kak? Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh, itu. Adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi, untuk kewajiban pajaknya itu, pertama, bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adiknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, Dek? Kan adik kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya, Dek. Berkat adik, kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Kakak pulang. Duh, berantakan banget sih ini dapur. Ih, bau gosong apa ini? Adek lagi ngapain sih? Ini Kak, Adek lagi bikin roti tapi gosong. Padahal buat acara arisan nanti sore. Gimana nih? Ya elah Dek, bikin roti aja sampai ribet gini, gosong pula. Urusan roti dan oleh-oleh langsung pesan aja ke Aneka Boga. Nggak ribet dan langsung siap saji, apalagi buat acara dadakan gini. Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Wonosobo itu ya Kak? Iya Dek, bener banget. Dan kini Aneka Boga buka cabang baru lagi yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Dan bisa buat tempat nongkrong juga loh Dek, karena ada angkringannya. Harganya juga murah. Nasi aja cuma 3.000. Jadi makan di sini nggak nyampe 10.000 loh Dek. Ya udah Kak, sekarang juga yuk ke Aneka Boga. Adek udah buru-buru nih. Ntar adek traktir minum deh di sana sambil nongkrong-nongkrong. Ayo. Ya, untuk urusan roti dan bakery, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo. Dan kini telah buka cabang baru di Jalan Ahmad Yani nomor 127 Wonosobo dengan konsep angkringan yang lebih modern dan harga terjangkau. Buka sampai jam 9 malam. Aneka Boga menyediakan berbagai produk bakery yang berkualitas dengan harga bersahabat. Tersedia juga jajanan tradisional, oleh-oleh, berbagai macam sate homemade, dan tersedia juga angkringan dengan nuansa modern. Aneka Boga adalah salah satu pelopor bakery di Wonosobo dan memiliki gerai dengan konsep modern. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang baru Aneka Boga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 127 Wonosobo. Cie, yang HP-nya baru, bagus banget. Beli di mana? Di Serayu Seluler dong. Di sana termurah dan terlengkap. Wah, mau. Anterin dong. Hayu. Serayu Seluler, pusat kulakan segala merek HP terbesar, termurah, terlengkap, dan terpercaya di Wonosobo. Menyediakan segala merek HP seperti Xiaomi, Lenovo, Oppo, Realme, Vivo, iPhone, Nokia, Advance, Cross, dan lain-lain. HP Nokia dengan harga mulai 150.000, HP Xiaomi harga mulai 600 ribuan, dan HP Android dengan harga mulai 300.000, serta jam pintar harga 200 ribuan dengan fitur kamera, game, chatting, dan video call. Tersedia juga aksesoris HP lengkap seperti cas, kabel data, paket data, MMC, flash disk,
voucher, dan kartu perdana. Dengan harga termurah dibandingkan counter lain. Serayu Seluler juga melayani jual beli dan tukar tambah HP baru maupun second bergaransi. Servis HP bisa ditunggu. Serayu Seluler 1 beralamat di Jalan Pasar 1, Blok C nomor 23, Pasar Induk Wonosobo atau sebelah utara dekat Sol Sepatu. Serayu Seluler 2 berada di Jalan Veteran nomor 17, Sudagaran, Wonosobo. Serayu Seluler 3 di Pasar Induk Wonosobo, sebelah selatan atau depan Serayu Seluler 1. Dan Serayu Seluler 4 di Jalan S. Parman, Pertokoan Ruko Joyosono. Jangan beli HP dulu sebelum cek harga di Serayu Seluler. Telah dibuka juga Serayu Fitness Club yang beralamat di Jalan Veteran nomor 17 Sudagaran Wonosobo atau berada di Serayu Seluler 2 lantai 2. Nomor telepon atau WhatsApp 085 227 391 123. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tempat bersih luas dan nyaman serta peralatan fitness terlengkap. Bisa main sepuasnya hanya bayar Rp5.000. Sobat Citra, di Wonosobo dan seputarnya, pernah mengalami flu, pilek, atau sakit kepala? Pastinya bikin bingung dan mengganggu. Nah, walau banyak macam obat flu, Anda tidak usah bingung lagi. Segera minum Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala jadi reda. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu dapat menyebabkan kantuk. Jadi, perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Ultra Flu, produksi Hanson Pharma. Poin 8 Citra FM Wonosobo. Sembilan 98,8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan, tapi tanpa terasa nih kita udah hampir 1 jam ya Dokter Lutfi ya. Waduh, ini nggak kerasa gitu ya 1 jam. Kita tadi ngobrol tentang tema kita hari ini, demam berdarah dengue ya. Dan mungkin kita langsung aja ke mungkin pesan-pesan ya yang akan disampaikan untuk Dokter Lutfi buat Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Monggo Dok. Oke, untuk pesannya karena ini juga udah musim hujan, musim kemarau. Tadi sih yang 3M+ itu dilakukan semua, kemudian menjaga imunitas tubuh, kemudian oh ya tadi saya tambahin lagi tips ini. Menanam tanaman sini kan banyak banget tanaman ya. Iya. Menanam ini tanaman-tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Misal seperti tanaman yang ada aromanya seperti serai, mungkin kemangi, kemudian kenikir itu bisa salah satu tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Kemudian jika sudah ada gejala dan tanda, jika sudah diberikan misal obat penurun panas kok masih panas, segera ke fasilitas kesehatan aja sih, ke puskesmas atau ke RS gitu. Iya, oke. Jadi untuk orang yang udah maksudnya kayak kena DBD, kemudian di rumah dirawat dengan baik dan bisa sembuh ya Dok ya? Apa memang harus ke rumah sakit? Oke, ada beberapa kasus yang bisa rawat jalan, tapi harus dengan pengawasan yang ketat dari tenaga kesehatan. Soalnya kan emang tadi karena virus emang dari imunitas tubuh aja kita makan minum yang banyak, kemudian menurunkan panasnya dengan obat-obat penurun panas, sama diawasi ketat dari tenaga kesehatan sih. Oke Dok. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Dr. Lutfi. Ini untuk orang yang misalnya udah sembuh dari DBD ya Dok ya, udah pulang dari rumah sakit ayah. Ini biasanya apa yang harus dilakukan Dok supaya daya tahan tubuh tetap terjaga, terusan nggak terserang lagi, nggak sakit lagi, itu gimana Dok? Oke, pulang dari rumah sakit sih, kalau di rumah sakit kan pasti dapat nutrisi atau makanannya tepat waktu dan sesuai. Kalau bisa di rumah juga diteruskan kayak jam-jamnya, kemudian makanannya apa aja di sana bisa diteruskan di rumah. Kemudian minum
air putih yang banyak aja sih, sama meneruskan misal masih ada obat seperti itu. Iya, dan tentunya tetap menjaga lingkungan sekitar ya dok ya, supaya terutama untuk jentik-jentik nyamuknya nih kan bahaya juga ya kan, soalnya ini nggak bisa mati walaupun di fogging ya dok ya. Tapi untuk fogging sendiri ini berbahaya nggak sih dok buat kesehatan? Kalau fogging kan asap ya, bisa ke arah gangguan di saluran pernafasan. Ya, jadi memang ketika di fogging harus ngungsi sebentar dulu ya. Betul. Oke, kalau fogging sendiri ini manjur nggak sih dok, tepat nggak sih untuk membunuh nyamuk? Ini penyebab kalau DBD. nyamuk tepat ya, tapi juga ada efek sampingnya ke paru-paru orang sekitarnya. Yang lebih tepat lagi yang tadi sih, yang 3M kita harus menguras, mengukur kayak gitu-gitu sih. Ya, ternyata semuanya dari diri kita sendiri sih sebenarnya dok ya. Oke, Dr. Lutfi terima kasih udah datang di Citra FM, udah ada di sini, udah membagikan ilmu yang sangat luar biasa untuk Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Semoga nanti bisa ketemu lagi sama Dr. Lutfi ya. Masih berapa bulan lagi dok di Puskesmas Wonosobo 1? Masih 5 bulan. 5 bulan ya. Oke, semoga bisa ketemu lagi ya dok ya. Jangan bosen buat main ke Citra FM ya. Nanti bisa dengan tema yang berbeda ya dok ya. Oke, dan tetap jaga kesehatan Dr. Lutfi. Selamat bertugas kembali. Dan untuk Sobat Citra, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riki Visara pamit. Terus nantikan TTS Tanya Tenaga Kesehatan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 siang. Saya Riki Visara pamit. Keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum.